Langit sore di Yogyakarta tampak menguning ketika ponsel Veda bergetar 3 kali berturut-turut. Biasanya ia santai saja menerima telepon, tapi kali ini berbeda. Layar menunjukkan nama yang membuat napasnya tercekat, HRC Japan, DIRECT Line. Tangan Veda bergetar pelan saat menggeser tombol hijau. Di seberang, suara berat dan formal dengan aksen Jepang memanggilnya, "Pratama-san, kami membutuhkan Anda di Jepang." Segera, suara itu datar, tetapi caranya mengucapkan kata segera membuat dada Veda mengencang. Veda terdiam beberapa detik setelah panggilan berakhir. Rumah yang biasanya ramai tiba-tiba terasa sunyi, seakan waktu berhenti. Ia menatap kedua tangannya, tangan yang selama ini memegang throttle, mengalahkan rasa takut, dan membawa namanya ke panggung dunia. Tetapi panggilan tadi meninggalkan sesuatu yang lain, sebuah beban. Tidak ada penjelasan apapun dari HRC. Tidak ada rincian, hanya koordinat, tanggal, dan permintaan yang tak bisa ditawar. Malamnya, Veda duduk di depan meja kayu kecil di kamarnya, menatap tiket pesawat yang baru saja dikirimkan HRC. Toko lampu di luar jendela memantulkan cahaya redup, membuat bayangan di wajahnya tampak lebih tegang. Kenapa mereka memanggilnya? Kenapa begitu mendesak? Ia membolak-balik nametak Honda miliknya yang ia simpan sejak awal karir. Di balik rasa bangga, muncul pula rasa takut akan apa yang menantinya di Jepang. Ketika ia memejamkan mata, ingatan tentang Moto3 musim sebelumnya berkelebat, adegan ketika motor Honda tertinggal jauh, bagaimana para analis menyebut era Honda telah berakhir. Kata-kata komentator itu terngiang kembali, Honda tidak lagi menakutkan di Moto3. Ada rasa marah yang ia simpan lama, rasa ingin membuktikan bahwa mereka salah. Tetapi panggilan dari Jepang membuatnya sadar, mungkin Honda juga merasakan hal yang sama. Mungkin mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Esok paginya, Veda bangun lebih awal dari biasanya. Ia melihat matahari terbit di balik pegunungan, sinarnya perlahan menyingkap kabut pagi. Momen itu seperti pesan alam bahwa sebuah babak baru sedang menunggu. Ia memegang helmnya sejenak sebelum memasukkannya ke tas. Helm itu bukan untuk balap, tetapi simbol bahwa kemanapun ia pergi, ia tetap seorang rider, siap menantang apapun, termasuk misteri yang menantinya di Jepang. Di bandara, langkah Veda berat namun pasti. Kamera-kamera bandara sesekali menoleh padanya, beberapa penggemar mengenalinya dan menyapa singkat, tetapi Veda hanya membalas dengan senyum tipis. Ada sesuatu yang terus mengganjal di pikirannya, kenapa HRC tak memberi detail. Biasanya mereka rapi, formal, dan sangat terstruktur. Panggilan mendadak ini terasa tidak biasa. Seperti ada badai besar yang sedang dipersiapkan. Ketika pesawat mulai bergerak menuju landasan, Veda menatap keluar jendela. Kota Yogyakarta mengecil perlahan, digantikan awan putih tebal. Dalam hati ia berkata pelan, apapun yang menunggu di sana, aku siap. Ia tidak menyadari bahwa perjalanan kali ini akan membuka pintu menuju proyek paling rahasia Honda, dan bahwa nasib sebuah motor, bahkan masa depan Honda di Moto3, akan bertumpu pada dirinya. Udara Tokyo terasa berbeda begitu Veda melangkah keluar dari bandara. Angin dingin musim gugur seolah menusuk tulang, tetapi bukan itu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Seorang staf HRC menjemputnya tanpa banyak bicara, hanya memberi hormat singkat lalu memintanya naik ke mobil hitam dengan kaca gelap. Perjalanan menuju markas HRC berlangsung sunyi, hanya suara mesin mobil yang halus dan detak jantung Veda yang tak kunjung tenang. Ia merasa seperti sedang dibawa menuju persidangan penting, atau lebih tepatnya, menuju takdir. Ketika gerbang besar Honda Racing Corporation terbuka, Veda melihat bangunan megah dengan logo sayap Honda yang berkilau diterpa sinar matahari sore, namun suasana di dalam terasa muram. Para insinyur berjalan cepat dengan wajah tegang, papan digital penuh grafik merah, dan ruang kontrol dipenuhi suara alarm kecil. Veda langsung paham, Honda sedang dalam krisis besar. Dan mungkin ia adalah salah satu kunci untuk keluar dari krisis itu. Di ruang rapat utama,
layar raksasa menampilkan statistik yang membuat Veda terdiam. Grafik lap time Honda dibandingkan pabrikan pesaing jatuh seperti garis jantung yang hampir putus. Rekaman balapan Moto3 2025 diputar, motor Honda kehilangan akselerasi di tikungan keluar, kalah top speed di straight, dan kesulitan menjaga grip ban. Suara komentator di rekaman terdengar sinis, "Honda, sudah bukan ancaman lagi." Kata-kata itu menamparkan telinga seluruh orang di ruangan. Seorang insinyur senior, wajahnya lelah dan matanya sembab seperti kurang tidur berminggu-minggu, maju ke depan dan berkata, "Kami telah gagal mengikuti perkembangan teknologi. Sasis terlalu kaku, aerodinamika sudah tertinggal, mesin terlalu jinak." Ia menatap Veda seakan meminta maaf, seakan beban bertahun-tahun jatuh di pundaknya. "Karena itu, kami memerlukan Anda." Veda menelan ludah. Ia tak menyangka dipanggil bukan untuk ditawari posisi, melainkan untuk menerima tanggung jawab sebuah proyek kebangkitan. Namun bagian yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah ketika kepala divisi teknis menekan satu tombol di remote, dan layar berganti menampilkan sketsa motor baru yang diberi label NSF250RW REENGINEERED Project. Motor itu tampak garang, futuristik, berbeda total dari versi lama. "Ini," kata sang kepala divisi, "adalah harapan terakhir kami." Semua mata tertuju pada Veda. Ruangan sunyi hingga bahkan suara helaan napas terdengar jelas. "Kami tidak hanya ingin Anda membalap," lanjut sang kepala divisi, "kami ingin Anda menjadi pusat pengembangan. Motor ini akan dibangun berdasarkan gaya balap Anda. Tapi Anda harus tahu, kami memulai dari titik nol. Tidak ada jaminan, tidak ada keamanan, hanya kerja keras dan risiko." Perlahan, Veda berdiri dari kursinya. Ada rasa takut, tetapi rasa itu tertutup oleh kobaran keyakinan yang tumbuh mendadak dalam dadanya. Ia menatap sketsa motor itu dengan tatapan tajam. Honda mungkin berada di titik terendah, tetapi justru di titik terendah itulah legenda baru dilahirkan. Dengan suara tegas namun bergetar, ia berkata, "Kalau kalian ingin bangkit, aku siap memulai dari nol bersama kalian." Setelah rapat besar itu, Veda dibawa ke sebuah ruang laboratorium yang jauh lebih sunyi. Lampu putih menyala redup, membentuk bayangan panjang di lantai metalik. Di sudut ruangan berdiri seorang pria berambut abu-abu, wajahnya keras namun penuh wibawa. Ketika Veda masuk, pria itu menoleh pelan. "Pratama-san," katanya dengan suara rendah namun penuh tenaga, "saya Kenji Aramaki, kepala pengembangan proyek ini." Veda bahkan pernah mendengar namanya. Aramaki adalah legenda HRC, orang yang pernah menciptakan sasis yang membuat Honda berjaya di awal 2010-an. Aramaki berjalan mendekat sambil membawa tablet berisi blueprint motor baru. Tatapannya tajam, seperti menilai apakah Veda benar-benar pantas memegang tanggung jawab sebesar ini. "Honda kehilangan arah," katanya lirih, "dan saya tidak berniat menutupinya. Kami tersesat." Ia menggeser layar blueprint, menampilkan struktur sasis baru, intake udara besar, dan desain buntut yang lebih agresif. "Tapi dengan proyek ini, kami ingin memulai kembali. Dari nol, dari ketiadaan." Veda mendekat, memerhatikan setiap detail blueprint tersebut. Sasis Delta baru dengan titik pivot yang lebih fleksibel, desain airbox yang didesain ulang sepenuhnya, hingga ECU baru yang belum pernah diuji siapapun. Semuanya terlihat seperti terobosan besar atau bencana besar jika gagal. Aramaki menatap Veda dengan tatapan yang tidak biasa, bukan tatapan bos pada pembalap, tapi tatapan seorang penemu pada seseorang yang ia harapkan menjadi kunci. "Tapi motor ini tidak akan hidup hanya dari teori," lanjut Aramaki. "Motor ini harus disesuaikan dengan cara Anda menaklukkan tikungan, cara Anda menginjak rem, cara Anda mengatur throttle." Ia berjalan ke sebuah kain hitam besar di tengah ruangan. Dengan satu tarikan cepat, kain itu tersingkap, memperlihatkan sebuah prototipe kasar, rangka kosong, mesin yang belum ditutup firing, kabel-kabel menggantung, dan ban tanpa marking. Motor itu terlihat seperti monster yang belum bangun sepenuhnya.
Ini bentuk awalnya, ucap Aramaki. Belum stabil, belum jinak, bahkan mungkin akan membuat Anda terlempar jika Anda tidak berhati-hati. Dari suaranya, Veda bisa merasakan bahwa inilah motor yang berada di inti proyek rahasia Honda, mesin yang mereka harapkan bisa menggulingkan dominasi Eropa. Mesin yang seluruh dunia belum tahu keberadaannya. Aramaki mendekat lebih dekat, berdiri hanya beberapa jengkal dari Veda. Ada ketegangan yang tebal di udara. Pratama-san, katanya dengan suara yang hampir bergetar, motor ini butuh satu orang untuk membangunkannya. Satu orang yang cukup berani untuk melawan amukan mesin, dan cukup cerdas untuk merasakan di mana letak kelemahannya. Honda memilih Anda bukan karena Anda cepat, tetapi karena Anda pemberani. Veda menghela napas panjang. Ia merasakan sesuatu yang berat menempel di pundaknya, tetapi bukan tekanan, lebih seperti panggilan. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh rangka dingin motor itu. Dalam sentuhan itu, ia merasakan masa depan Honda, masa depannya sendiri, dan mungkin awal dari sesuatu yang akan dikenang dunia balap. Dengan suara rendah namun pasti, ia berkata, "Kalau ini monster yang kalian bangun, maka biarkan aku yang menjinakkannya." Angin pagi di sirkuit Motegi berembus dingin, menusuk kulit seperti bilah tipis. Veda berdiri di pinggir pit lane, memandang prototipe NSF 250RW baru yang kini sudah dipasang fairing sederhana tanpa warna, hanya putih polos dengan garis hitam penanda komponen. Motor itu terlihat asing, kasar, seperti makhluk buas yang baru saja keluar dari laboratorium. Para mekanik mengencangkan baut terakhir ketika Aramaki mendekat sambil menatap Veda dengan sorot mata penuh harap dan sedikit kecemasan. "Siap?" tanyanya pelan. Veda hanya mengangguk, meski detak jantungnya berdentam lebih kencang dari suara pit alarm. Ketika Veda mengenakan helm, ia menutup matanya sejenak. Napasnya panjang dan teratur, mencoba menenangkan diri. Momen itu selalu terasa sakral, saat sebelum bersatu dengan mesin. Begitu ia duduk di atas motor, seluruh dunia seolah mengecil. Motor itu terasa kaku, lebih berat di depan, dan posisi duduknya sedikit berbeda. "Mapping 1, mode awal," teriak salah satu mekanik. Veda mengangkat tangan tanda siap. Lalu ia putar throttle perlahan, dan mesin baru itu bereaksi dengan suara garang, lebih kasar, lebih liar dari versi lama. Suaranya seperti hewan yang baru dibangunkan dari tidur panjang. Begitu keluar dari pit lane, Veda merasakan sesuatu yang langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Akselerasi motor ini sangat agresif. Throttle yang disentuh sedikit saja langsung meledak dengan tenaga penuh, membuat roda belakang sedikit slip antara gigi pertama dan kedua. "Gila," gumamnya dalam helm. Di tikungan pertama, ia mencoba menekuk motor, namun sasis terasa menolak, seolah belum mau diajak bekerja sama. Motor itu seakan berkata, "Aku tidak mau patuh, belum." Memasuki straight utama, Veda memuntahkan tenaga sepenuhnya. Motor melesat seperti rudal, lebih cepat daripada Honda manapun yang pernah ia kendarai. Namun justru itu masalahnya, motor ini tidak stabil. Setiap kali mencapai top speed, bagian depan bergetar keras, membuat tangan Veda hampir terlepas dari stang. Ia menahan dengan sekuat tenaga, sambil separuh berdoa agar motor tidak meledak atau membuangnya ke rumput. "Ini liar sekali," gumamnya, setengah kagum, setengah takut. Masuk ke sektor teknikal, motor kembali menunjukkan sifat berbahayanya. Rem belakang terlalu sensitif. Begitu Veda menekan sedikit, roda belakang terkunci dan motor nyaris melakukan high side. Tubuhnya terangkat sedikit, sebelum ia menahan motor dengan insting yang sudah ia asah bertahun-tahun. Dari pit wall, Aramaki langsung menutup mulutnya, nyaris berteriak, "Pratama-san!" Namun motor tetap tegak, dan Veda melanjutkan putaran dengan napas kacau. 1 lap, 2 lap, 3 lap. Setiap lap adalah pertarungan antara manusia dan mesin. Motor itu seperti tidak ingin dijinakkan. Namun justru dalam ketidakstabilan itu, Veda melihat sesuatu, potensi kecepatan yang belum pernah ia rasakan di Moto3.
Potensi yang bisa menjadi senjata mematikan jika bisa dikendalikan. Setelah lap keempat, ia akhirnya masuk ke pit. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tetapi karena adrenalin. Ketika melepas helm, seluruh pit terdiam menunggu reaksinya. Veda menatap Aramaki, wajahnya merah, keringat menetes, dan tangan masih bergetar. Tetapi ia tersenyum, senyum yang penuh tantangan. Motor ini, ucapnya pelan sambil menarik napas, bukan motor. Ini monster. Aramaki menelan ludah. Jadi, bagaimana? Veda menatap motor itu, lalu menjawab, kita bisa menaklukkannya. Tapi bersiaplah, karena ini baru permulaan dari neraka yang panjang. Malam itu, ruang rapat utama HRC berubah menjadi medan pertempuran tanpa suara. Lampu-lampu putih terang memantul di meja kaca, sementara data telemetri dari tes pertama terpampang besar di layar, grafik akselerasi ekstrim, getaran front end, dan lonjakan suhu mesin yang hampir melewati batas aman. Aramaki berdiri di depan para petinggi Honda dengan wajah tegang. Mereka tidak tersenyum, mereka tidak kagum, mereka hanya melihat angka, dan angka itu tidak cukup baik untuk standar Honda. Motor terlalu liar, kata salah seorang eksekutif dengan nada dingin. Jika balapan besok, pembalap kita bisa patah tulang. Aramaki mencoba menjelaskan bahwa ini baru tahap awal, bahwa potensi motor sangat besar. Namun seorang petinggi lain memotongnya dengan kasar. Potensi tidak memenangkan balapan. Kestabilan dan konsistensi yang memenangkan balapan. Dan kita, sudah terlalu lama kalah. Kata-kata itu menghantam ruangan seperti palu godam. Veda yang duduk di belakang ruangan mengepalkan tangan. Ia tahu betapa keras usaha tim hari ini, tetapi manajemen tidak melihat itu. Mereka hanya melihat hasil yang belum matang. Suasana memanas ketika seorang direktur senior mengetukkan pena ke meja dan berkata, HRC hanya punya waktu 4 minggu untuk memastikan motor ini siap. Jika tidak, proyek ini akan dikurangi, atau bahkan dihentikan. Kalimat itu membuat semua orang terpaku. Menghentikan. Setelah semua pengorbanan, setelah bertahun-tahun Honda terpuruk, dan kini di depan mata mereka ada kesempatan bangkit. Rasanya seperti menendang orang yang baru belajar berdiri. Aramaki menunduk, menahan napas. Guratan usia di wajahnya terlihat semakin dalam. Seluruh beban Honda seakan berada di pundaknya. Namun saat semua orang terlihat putus asa, suara Veda tiba-tiba memecah keheningan. Jangan hentikan proyek ini, katanya lantang. Semua kepala langsung menoleh ke arahnya. Sorot matanya tajam, penuh tekad yang membuat seluruh ruangan terpaku. Motor itu punya sesuatu yang belum pernah saya rasakan dalam hidup saya. Beri kami waktu, dan saya akan membuat motor itu layak bertarung di Moto3. Beberapa eksekutif tersenyum sinis. Kau pembalap muda, Pratama, kata salah satu dari mereka. Semangatmu bagus, tetapi ini soal jutaan dolar dan reputasi global Honda. Veda berdiri dari kursinya. Justru karena itu, jawabnya dengan suara rendah namun tegas, kita tidak boleh mundur. Jika Honda menyerah sekarang, dunia akan benar-benar percaya bahwa kita sudah mati. Ruangan kembali hening. Bahkan Aramaki menatap Veda seakan melihat seseorang yang jauh lebih dewasa dari usianya. Setelah diskusi panjang dan penuh ketegangan, manajemen akhirnya memberikan keputusan proyek dilanjutkan, tetapi dengan tekanan berlipat. 4 minggu, ulang direktur senior itu. Setelah itu, jika masih tidak stabil, proyek ini kita ubah. Termasuk siapa yang memimpin dan siapa yang mengembangkan. Ancaman itu jelas ditujukan kepada Aramaki dan Veda. Mereka bisa kehilangan segalanya, posisi, kepercayaan, bahkan masa depan mereka di Honda. Ketika rapat berakhir, semua orang keluar dengan wajah lelah, tetapi Aramaki tetap berdiri di depan layar yang mulai meredup. Tubuhnya tampak goyah. Veda mendekat dan berkata pelan, Sensei, saya tidak akan biarkan proyek ini gagal. Aramaki menatapnya dengan mata berkaca-kaca, bukan sedih, tetapi tersentuh. Pratama-san, katanya dengan suara gemetar, mari kita buktikan pada dunia bahwa Honda belum selesai.
Dan malam itu, di tengah bayang-bayang ancaman dan tekanan, sebuah tekad baru lahir, lebih tajam, lebih keras, lebih membara dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk bagi tim HRC. Begitu ultimatum 4 minggu dijatuhkan, seluruh markas Honda di Saitama bekerja seperti kapal yang sedang melawan badai. Lampu laboratorium menyala sepanjang malam, kopi tak pernah berhenti mengalir, dan tatapan para insinyur dipenuhi kelelahan serta determinasi. Aramaki, yang biasanya tenang, kini hampir tidak tidur. Ia terobsesi mencari cara menjinakkan monster yang mereka ciptakan. Kalau kita tidak rombak total mesin, katanya sambil menatap blok mesin yang terbuka, kita mati sebelum berperang. Veda berada di tengah-tengah semua itu, bukan hanya sebagai pembalap, tetapi sebagai saksi bagaimana sebuah ambisi besar sedang dipertaruhkan. Ia melihat para insinyur muda berdebat keras soal rasio gearbox, dua mekanik hampir adu mulut karena desain throttle body, dan Aramaki yang terus mencoret-coret diagram sambil menahan sakit di punggungnya. Semua itu terjadi demi satu hal, membuat NSF 250RW generasi baru tidak hanya cepat, tetapi terkendali. Motor yang kemarin hampir melemparkannya kini menjadi prioritas utama mereka untuk ditaklukkan. Aramaki mendekati Veda dengan sebuah papan klip berisi 3 opsi ekstrim perubahan mesin. Yang pertama, katanya, mengubah camshaft total. Ini akan membuat tenaga lebih halus, tapi kita kehilangan sedikit top speed. Ia menunjuk opsi kedua. Yang ini, throttle body baru. Akselerasi lebih cepat, tetapi risiko wheel spin makin tinggi. Lalu ia mengetuk opsi ketiga dengan ujung penanya. Gearbox dengan rasio baru. Ini membuat motor lebih mudah di tikungan, tapi sangat sulit untuk memenuhi efisiensi tenaga. Semuanya pilihan sulit, semuanya berisiko. Veda menatap ketiga opsi itu satu persatu. Kemudian ia mengambil pena Aramaki dan mencoret beberapa bagian. Kita gabungkan, katanya tegas. Aramaki terbelalak. Itu gila. Tidak ada waktu untuk uji kompatibilitas. Veda menatapnya balik. Sensei, motor itu liar karena karakternya retak di 3 sisi. Kalau kita tambal satu sisi saja, 2 sisi lain tetap merusak. Kita butuh perubahan menyeluruh. Untuk pertama kalinya, Veda berbicara seperti seorang insinyur, bukan sekadar pembalap. Dan Aramaki terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk dengan berat. Perombakan dimulai. Camshaft dilepas, throttle body dibongkar, rasio gearbox dihitung ulang berkali-kali. Suara bor, martil, dan percikan las memenuhi ruangan sepanjang malam. Para mekanik bekerja dengan mata merah, tangan gemetar, dan baju penuh noda oli. Sementara itu, Aramaki berdiri di depan papan perhitungan seperti seorang jenderal yang sedang memimpin perang. Jangan ada kesalahan, katanya berulang-ulang. Satu kesalahan, dan semuanya runtuh. Veda pun mengambil peran yang tak biasa. Ia duduk bersama para teknisi, memberikan feedback berdasarkan sensasi yang ia rasakan saat membawa motor liar itu. Di RPM 12.000, power meledak terlalu cepat, ujarnya. Di mid corner, distribusi berat bikin motor seperti mau jatuh ke dalam. Para insinyur mendengarkan, mencatat, dan mengubah desain sesuai yang ia rasakan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pengembangan, seorang pembalap berusia muda dari Indonesia menjadi kompas utama arah evolusi motor Honda. Setelah 3 hari tanpa tidur, mesin baru akhirnya berdiri di atas frame, lebih halus, lebih rapi, dan tampak lebih berkarakter. Aramaki melepaskan napas yang ia tahan terlalu lama. Ini dia, mesin yang bisa menyelamatkan kita. Veda menatap motor itu, lalu berkata pelan namun penuh kepastian, kalau motor ini benar-benar lahir dari nol, maka biarkan aku menjadi orang pertama yang merasakannya. Dan pada saat itu, di tengah suara alat dan bau oli yang menyengat, satu babak baru lahir, babak yang akan menentukan apakah Honda kembali berjaya atau tenggelam lebih dalam lagi. Fajar baru saja menyentuh sirkuit Suzuka ketika Veda berdiri di depan motor yang telah mereka rombak total.
Cahaya matahari memantul di permukaan logam yang masih segar, membuat motor itu terlihat seperti senjata baru yang belum pernah dicoba siapapun. Para mekanik berdiri di belakangnya, wajah mereka penuh kelelahan namun juga harapan. Aramaki datang membawa tablet yang menampilkan mapping mesin terbaru. "Pratama-san," katanya dengan suara serak karena kurang tidur, "ini adalah hasil kerja gila kita, kini tergantung padamu untuk menghidupkannya." Begitu Veda mengenakan helm, seluruh dunia seakan mengecil. Suara di sekitarnya meredup, hanya tersisa degup jantung dan tarikan napasnya sendiri. Ia menunggangi motor itu, terasa berbeda, posisi duduk lebih seimbang, throttle lebih berat namun lebih presisi, dan mesin seperti bergetar halus, seperti menunggu aba-aba untuk bangkit. Para mekanik menatapnya seperti menatap pahlawan yang akan masuk ke medan perang. Ketika Veda menyalakan mesin, suaranya langsung berubah, lebih dalam, lebih padat, lebih terkontrol. Aramaki menutup mata sebentar, tersenyum kecil. Akhirnya, suaranya seperti Honda. Veda keluar dari pit lane, dan dalam beberapa detik pertama, sesuatu langsung terasa, motor ini patuh. Tidak lagi liar, tidak lagi menggigit sembarangan. Pada tikungan pertama, motor masuk dengan lembut, kemudian stabil di tengah tikungan, dan keluar dengan tenaga yang lebih bersih dari sebelumnya. Veda hampir tidak percaya. "Sensei, kalian benar-benar merombak jiwa motor ini," katanya dalam helm. Ketika ia membuka gas di straight, tenaga yang keluar kuat, tapi tidak meledak, tak terkendali. Motor itu sekarang terasa seperti mesin yang tahu kapan harus berlari dan kapan harus menunggu. Lap demi lap, Veda semakin mendorong batas. Di lap ketiga, ia mencoba memaksakan entry speed yang lebih tinggi, motor tetap stabil. Di lap kelima, ia menurunkan sudut miring lebih dalam, motor tidak protes. Lalu di lap ke-8, ia membuka throttle hampir penuh di tengah tikungan, sesuatu yang mustahil di motor versi sebelumnya. Motor itu bukan hanya jinak, motor itu mengikuti setiap keinginannya. Seperti mereka berdua telah saling mengenal sejak lama. Dari pitwall, Aramaki memantau data real time. Matanya membesar ketika melihat angka-angka yang muncul, kecepatan keluar tikungan meningkat 9 km per jam, akselerasi lebih halus, dan getaran front end hampir hilang total. "Ini tidak mungkin," gumamnya. Para mekanik saling menatap, sebagian menutup mulut karena tak percaya. "Apakah kita benar-benar berhasil?" Salah satu dari mereka bahkan sampai meneteskan air mata kelelahan bercampur lega. Pada lap ke-10, Veda memutuskan melakukan sesuatu yang belum ia beritahu siapapun. Ia memasuki sektor cepat, menahan napas, lalu membuka gas full lebih awal dari siapapun yang pernah menggunakan Honda di Suzuka sebelumnya. Motor itu merespons dengan sempurna, tidak goyah, tidak melompat, tidak memberontak. Dan di garis finish, timer digital di dashboard berkedip, lap tercepat pribadi Veda, dan rekor unofficial Honda untuk kategori Moto3. Ketika ia kembali ke pit, seluruh tim HRC bersorak, tapi Veda turun dari motor dengan cara berbeda. Ia tidak merayakan, ia hanya menatap motor itu dalam-dalam. "Sensei," katanya dengan suara rendah namun tegas, "motor ini belum sempurna, tapi ini pertama kalinya aku merasa Honda bisa bangkit." Aramaki menatapnya, mata yang lelah mendadak hidup kembali. "Pratama-san, ini bukan kejutan besar. Ini awal dari revolusi." Dan hari itu, di Suzuka, Honda akhirnya melihat harapan nyata untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Veda berdiri terpaku di depan motor barunya yang baru selesai dirakit ulang setelah uji coba yang penuh masalah. Lampu-lampu padok meredup, meninggalkan bayangan panjang yang mengikuti tubuhnya. Di balik helm yang ia genggam begitu erat, pikirannya bergemuruh. Motor yang seharusnya menjadi senjata utama untuk Moto3 2026 justru masih belum jinak, tenaganya liar, responsnya kasar, dan kestabilannya masih menghantui Veda sejak hampir terjatuh di sesi terakhir. Ia menarik napas panjang, mencoba meredam rasa frustasi yang mulai menembus ketenangannya.
Honda membawa kabar bahwa mereka menambah 2 insinyur Jepang khusus untuk menangani isu aerodinamika dan elektronik. Namun kedatangan mereka justru membuat suasana semakin tegang. Mereka langsung masuk ke data logger, membolak-balik catatan, saling berbicara cepat dalam bahasa Jepang seolah waktu tak cukup untuk menambal masalah yang terus muncul. Veda mencoba mengikuti penjelasan mereka, tetapi bahasa teknis yang rumit membuatnya hanya bisa diam, menunggu satu kalimat pasti, "Kita sudah tahu sumber masalahnya." Namun kalimat itu tak pernah muncul. Saat suasana padok semakin riuh, manajer tim mencoba menenangkan Veda. Ia menepuk pundaknya sambil berkata bahwa proses adaptasi selalu membutuhkan waktu, bahkan untuk juara. Tapi kata-kata itu justru terasa seperti penghiburan kosong ketika Veda tahu kompetisi tak akan menunggu. Motor-motor lain, KTM, gas-gas, bahkan tim satelit sekalipun, semakin stabil dan cepat. Sementara ia, calon andalan Honda untuk musim depan, tertinggal dalam ketidakpastian. Malam itu, ketika padok mulai sepi, Veda kembali duduk sendirian di samping motor barunya. Ia menatap fairing yang masih dipenuhi bekas lakban sensor dan tanda spidol teknisi. Ada rasa takut yang tak ingin ia akui, takut bahwa motor ini mungkin tidak akan siap tepat waktu. Takut bahwa kegagalan bukan lagi kemungkinan, tetapi sedang mengintainya. Namun di sisi lain, ada bara kecil yang masih menyala, tekad untuk tidak menyerah, apapun yang terjadi. Tiba-tiba, salah satu insinyur Jepang yang sejak sore tampak paling tegang mendekatinya. Ia membawa tablet berisi grafik data yang baru saja diolah ulang. Dengan bahasa Inggris patah-patah, ia berkata bahwa mereka menemukan anomali pada algoritma kontrol torsi, bak yang membuat motor memberikan tenaga terlalu agresif saat keluar tikungan. Bukan kesalahan Veda, bukan kelemahannya. Ini murni masalah sistem. Penjelasan itu membuat beban di dada Veda seketika sedikit terangkat. Walau begitu, masalah masih jauh dari selesai. Mereka harus menulis ulang sebagian program ECU, memetakan ulang distribusi tenaga, bahkan mungkin mengubah bentuk air skup untuk menghilangkan turbulensi yang memengaruhi stabilitas. Semua itu berarti malam panjang bagi seluruh tim. Veda menatap para teknisi yang kembali bergerak cepat. Mereka bekerja untuknya, untuk motor ini, untuk musim 2026 yang kini terasa seperti medan perang. Di tengah hiruk-pikuk yang kembali hidup, Veda berdiri dan menyentuh tangki motor dengan penuh keyakinan baru. "Kalau kamu liar, aku akan menjinakkanmu," bisiknya lirih. Ada sesuatu yang berubah dalam tatapannya, sebuah keberanian yang kembali muncul dari abu keraguan. Dan untuk pertama kalinya hari itu, ia bisa merasakan harapan. Moto3 2026 mungkin masih penuh kabut, tetapi malam ini, langkah menuju kemenangan kembali menemukan jalannya. Hujan gerimis mulai turun di sirkuit ketika tim Honda menyiapkan motor Veda untuk sesi tes privat yang dilakukan diam-diam, jauh dari mata media. Mereka tak ingin ada satupun rumor yang mengatakan motor baru Honda belum stabil. Veda berdiri di pinggir pit lane, mengenakan racing suit lengkap, sementara suara gemuruh hujan memantul di dinding padok yang dingin. Sesuatu di dalam dirinya bergetar antara gugup dan tekad. Malam sebelumnya memberi secercah harapan, tetapi harapan itu masih rapuh. Motor ini, dengan semua ketidakpastiannya, akan kembali ia tunggangi hari ini. Mesin NSF 250RW 2026 itu hidup dengan dentuman keras yang memecah kesunyian sirkuit. Suaranya berbeda dari semalam, lebih bersih, lebih presisi, seolah benar-benar terlahir ulang setelah pembaruan ECU dan revisi kontrol torsi. Para insinyur Jepang menatap layar monitor tanpa berkedip, sementara manajer tim menahan napas panjang. Ketika Veda menaiki motor itu dan menutup visor helmnya, dunia luar seakan menghilang. Yang tersisa hanya dirinya dan mesin yang masih menyimpan misterinya sendiri. Begitu keluar dari pit, motor langsung melesat seperti panah. Tapi kali ini, tenaganya tidak meledak liar seperti sebelumnya. Ada kontrol, ada ritme.
Namun Veda masih merasakan sesuatu yang mengganjal di bagian depan, stabilitas underbraking yang belum sepenuhnya jinak. Setiap kali ia mengerem keras, bagian depan seperti ingin menggeliat, membuat hatinya mencelos. Ia mencoba mengulang lap, mencoba memahami karakter baru motor ini, mencoba memaksa dirinya percaya bahwa masalah itu bisa diatasi. Di lap ke-8, Veda memutuskan untuk mendorong lebih dalam, menguji batas motor. Ia mengerem ekstrim di tikungan cepat yang sebelumnya membuatnya hampir terjatuh. Ban depan sedikit mengunci, dan motor bergoyang keras. Tubuhnya hampir terhempas keluar. Semua teknisi yang menonton dari layar monitor berteriak panik. Namun dalam sepersekian detik, Veda menahan motor itu dengan insting yang tajam, sebuah aksi yang membuat seluruh padok terpaku, jantung mereka seperti berhenti. Motor akhirnya lurus kembali, dan Veda melanjutkan putaran, meski napasnya tersengal dalam helm. Ketika sesi berakhir, Veda turun dari motor dengan tangan bergetar. Keringat dingin membasahi wajahnya. Para teknisi langsung mengerubungi motor, sementara insinyur Jepang berlari dengan tablet penuh grafik baru. Manajer tim langsung menghampiri Veda, menanyakan apakah ia baik-baik saja. Veda hanya mengangguk, meski dadanya masih berdegup tak karuan. Ia tahu apa yang terjadi barusan, motor ini sudah jauh lebih baik, tetapi masih berbahaya pada batas tertentu. NSF 250RW 2026 belum sepenuhnya tunduk. Setelah melihat data, para insinyur akhirnya menemukan masalah berikutnya. Paket aerodinamika depan menghasilkan downforce yang terlalu sensitif di kecepatan tinggi, membuat motor sulit stabil saat pengereman keras. Mereka memutuskan untuk merombak ulang bentuk winglet lagi. Itu berarti motor harus dibongkar, diuji ulang, dan kemungkinan besar mengalami perubahan bentuk fairing. Proses yang melelahkan. Proses yang dapat menentukan nasib Veda untuk musim depan. Menjelang malam, hujan berhenti dan sirkuit kembali sunyi. Veda duduk menatap motor yang kini sedang dibongkar abis, seperti pasien yang sedang menjalani operasi besar. Meski tubuhnya masih gemetar, matanya menyala dengan tekad yang semakin kuat. Kalau memang harus melewati semuanya, aku siap, bisiknya. Badai yang mereka hadapi semakin ganas, tetapi bagi Veda, tidak ada pilihan selain terus maju. Moto3 2026 hanya tinggal beberapa bulan lagi, dan pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Pagi itu, matahari baru terbit ketika Honda mengumpulkan seluruh tim di padok tertutup. Di tengah ruangan, motor Veda berdiri dengan tampilan yang sepenuhnya berbeda. Winglet baru yang lebih tipis, fairing depan yang direvisi total, serta ECU yang telah ditulis ulang dari nol membuat motor itu terasa seperti makhluk baru. Semua orang menatapnya dengan campuran lelah dan lega, berhari-hari tanpa tidur kini menjelma menjadi satu harapan besar. Veda mendekat perlahan, merasakan aura dari mesin yang lahir melalui darah, keringat, dan ketegangan yang nyaris meretakkan tim. Veda menaiki motor itu untuk pertama kalinya setelah rombakan total. Ketika mesin dinyalakan, suaranya terdengar lebih halus, tetapi tetap menyimpan tenaga yang mengintai di balik setiap putaran. Para insinyur Jepang berdiri tegap, seakan seluruh hidup mereka bergantung pada tes hari ini. Manajer tim memberi anggukan kecil pada Veda, sebuah isyarat bahwa ini adalah momen penentu. Jika motor ini gagal lagi, mereka tak punya waktu cukup untuk merombaknya ulang sebelum musim 2026 dimulai. Begitu keluar dari pit lane, motor langsung terasa berbeda. Veda merasakannya sejak meter pertama, motor lebih ringan, lebih responsif, lebih menempel pada aspal. Ketika ia mendorong gas, tenaga muncul dengan linear, tak lagi meledak seperti sebelumnya. Namun ujian sesungguhnya masih menunggu, tikungan cepat yang hampir membuatnya terlempar kemarin. Ia menarik napas panjang di dalam helm, merapatkan tubuh, lalu menurunkan gear dan menukik ke tikungan itu. Motor tetap stabil, tidak ada hentakan liar, tidak ada goyangan yang membuat jantung meloncat. Downforce dari winglet baru bekerja sempurna, menekan motor ke aspal dengan presisi yang menakutkan.
Veda ulangi tikungan itu lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap lap lebih cepat dari sebelumnya. Setiap detik terasa seperti sebuah kemenangan kecil. Insinyur di pit lane hampir tak percaya dengan data yang mulai masuk ke monitor mereka, grafik stabil, kecepatan meningkat, dan tidak ada anomali. Untuk pertama kalinya, motor ini terasa siap bertarung. Ketika sesi berakhir, Veda kembali ke pit dengan senyum yang sudah lama tak muncul di wajahnya. Seluruh tim langsung bersorak, beberapa sampai berpelukan karena lega. Insinyur Jepang yang biasanya kaku bahkan menunduk dalam-dalam kepada Veda, menunjukkan rasa hormat yang tulus atas keberaniannya melewati ujian paling berbahaya dalam proses pengembangan motor ini. Honda akhirnya bisa bernapas. NSF 250RW 2026 bukan lagi proyek kacau, melainkan karya luar biasa yang lahir dari tekanan tak masuk akal. Meski begitu, Veda tahu perjalanan belum selesai. Motor ini hanya siap, tapi belum teruji dalam pertempuran sesungguhnya. Musim 2026 akan menjadi ajang membuktikan apakah semua pengorbanan ini layak atau justru menjadi titik hancurnya. Namun satu hal sudah jelas, untuk pertama kalinya sejak proyek dimulai, ia merasakan koneksi penuh antara dirinya dan motor barunya. Sebuah koneksi yang hanya dimiliki oleh pembalap dan mesin yang telah melewati neraka bersama. Di akhir hari, ketika matahari mulai terbenam di balik tribun sirkuit, Veda berdiri di samping motor barunya. Angin sore menerpa fairing yang kini mengilap tanpa celah. "Ayo, kita mulai perang ini," bisiknya pelan namun penuh tekad. Dan dengan itu, tirai pun tertutup, bukan sebagai akhir, tetapi sebagai permulaan babak paling ambisius dalam karir Veda menuju Moto3 2026.